Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Anwar dari kelas TI 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang syariah, ibadah, dan muamalah. Apa saja yang akan dipelajari? Yang pertama, arti syariah. Yang kedua, ibadah. Dan yang ketiga adalah muamalah. Arti syariah dan fikih. Syariah adalah kata syariah yang berasal dari kata syar'ah. Kata ini menurut Ar-Razi dalam bukunya yang berarti nahja atau menempuh, Awadah menjelaskan, dan Bayana al-Masaik artinya menunjukkan jalan. Sedangkan menurut Al-Juriyah, syariah bisa juga artinya mazhab dan trik mustaqim atau jalan yang lurus. Dan itu adalah fikih dalam bahasa Arab. Arti kata fikih ditulis dalam kadang-kadang fikih setelah diindonesiakan artinya paham atau pengertian. Kalau dihubungkan dengan ilmu, dalam hubungan ini juga dapat dirumuskan dengan kata lain. Ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Quran. Dan selanjutnya adalah ibadah. Ibadah berasal dari kata abdun yang berarti patuh, setia, taat, dan tunduk. Ibadah tidaklah hanya mencukup sholat, tetapi puasa, zakat, ataupun haji. Segala aktivitas yang disukai Allah dan diniatkan ibadah agar Allah ridho kepadanya dan bernilai ibadah jika memang diniatkan sebagai ibadah. Walaupun dalam dimensi kewajiban, ibadah, sholat, zakat, puasa, haji merupakan fardu ain. Dalam hadis Arba'ah nomor 1 dijelaskan bahwa sesungguhnya amal seseorang tergantung dengan niatnya. Misalnya berkata benar, taat kepada bapak ibu bapak, amanah, menepati janji, berkata benar. Dan selanjutnya adalah alasan mengapa manusia beribadah kepada Allah. Yang pertama, tujuan manusia diciptakan di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang tak terhitung banyaknya. Dan yang ketiga, konsekuensi kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ibadah merupakan tugas yang ditanamkan oleh setiap rasul kepada umatnya. Dan yang kelima, hanya Allah yang patut disembah. Dan yang keenam, adanya azab Allah bagi yang tidak beribadah kepadanya. Dan selanjutnya adalah manfaat ibadah. Manfaat utama ibadah akan memperoleh seorang muslim yang akan mendapatkan ridho Allah. Bagi seorang muslimah yang tidak ada hal yang lebih berharga dalam hidup ini selain mendapat ridho Allah, kerelaan Allah atas segala amal ibadah yang dilakukan manusia menjadi tujuan sekaligus dan pintu utama dibukanya nikmat rezeki dan rahmat Allah. Dan selanjutnya saya akan membagikan cara khusyuk dalam beribadah. Yang pertama, mengikuti tata cara yang benar. Yang kedua, memahami bacaan sholat. Yang ketiga, fokus. Yang keempat, lingkungan yang bersih. Dan yang kelima adalah menganggap ibadah terakhir kita. Dan selanjutnya adalah materi terakhir yang ada, yaitu muamalah. Pengertian muamalah dalam Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup bagi sama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sederhananya, muamalah diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan manusia untuk saling menghormati agar terciptanya lingkungan yang harmonis. Dan di sini adalah jenis-jenis muamalah. Yang pertama, syir'ah. Syir'ah merupakan akad di mana dua pihak melakukan kerjasama untuk memperoleh keuntungan. Dan yang kedua, jual beli. Dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi memiliki arti suatu kegiatan atau kesepakatan dalam menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya. Yang selanjutnya adalah murabahah. Murabahah adalah transaksi atas pembayaran angsuran yang diketahui oleh dua pihak, baik dari keuntungan ataupun harga pokok. Yang selanjutnya adalah sewa menyewa. Sewa menyewa atau dalam Islam merupakan akad ijrah, merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa yang telah diberikan, seperti jasa kendaraan,
tenaga, tempat, tanggal, dan pikiran. Dan selanjutnya adalah hutang piutang. Hutang piutang adalah menyerahkan harta atau benda kepada orang dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Tujuan muamalah di sini terciptanya hubungan harmonis antara sesama manusia, sehingga terciptanya masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan, saling menolong dalam kebaikan upaya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan melarang untuk saling mendukung dalam perbuatan kejahatan, kebatilan, dan kezaliman. Oleh karena itu, setiap manusia dianjurkan untuk selalu menjaga hubungan baik sama manusia. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.